Kak Laila. Kita akan seru-seruan bareng di sini, saling interaksi bersama. Untuk itu, Kak Laila boleh untuk memulai presentasi dan pemaparan materinya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Kak Laila. Silakan Kak Laila. Terima kasih Kak Aska. Selamat pagi teman-teman. Mungkin di Indonesia masih pagi banget ya. Keren banget sih teman-teman udah join webinar pagi-pagi gini. So, aku mau sharing mengenai beasiswa Max hari ini. Sebelumnya aku izin share screen dulu. Kira-kira udah kelihatan belum ya teman-teman? Udah Kak. Oke, thank you. So kita langsung mulai aja. Ini sedikit perkenalan dari aku. Kenalin, nama aku Laila Intan Permatasari. Ingat aja nama aku Intan. Eee, ini singkat doang sih, di sini aku pernah ikut exchange ke Jepang pas masih SMA di tahun 2020, 2021, dan alhamdulillah bisa mendapatkan beasiswa Max di tahun 2023. Sekarang aku masih tahun kedua di Osaka College of Technology, jurusan arsitektur. Terus gitu aja sih, di bawahnya experience aku berapa. Nah, aku langsung mulai aja nih, apa itu beasiswa Max. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya apa itu beasiswa Max. Tapi di sini aku mau menjelaskan lagi secara singkatnya. Jadi beasiswa Max ini tuh beasiswa dari pemerintah Jepang full. Jadi nggak ada kerjasama dengan pemerintah Indonesia istilahnya. Jadi beasiswa ini tuh diberikan kepada mahasiswa internasional yang mau berkuliah ke Jepang. Nggak cuma dari Indonesia, tapi dari berbagai negara di seluruh dunia. Nah, em, banyak banget sih yang nanya, kalau misalkan selesai beasiswa Max, apakah kita harus balik ke Indonesia gitu, wajib balik ke Indonesia? Jawabannya enggak, karena beasiswa ini kan emang beasiswa dari pemerintah Jepang, bukan dari pemerintah Indonesia. Jadinya nggak ada kewajiban buat balik ke Indonesia setelah tamat kuliah. Nah, keunggulan beasiswa Max ini sendiri, jadi kita itu semuanya serba gratis bisa dibilang ya. Dari biaya kuliah 100% ditanggung oleh beasiswa Max. Terus tiket pulang pergi dari awal keberangkatan kota asal ke Jepang sampai selesai masa studi nanti juga dibeliin tiket dari Jepang ke Indonesia kalau misalkan mau pulang. Terus juga ada tunjangan hidupnya kalau buat S1 undergraduate sekitar 117.000 yen per bulan atau kisaran 12 juta rupiah. Untuk research student sendiri itu kisaran 143.000 yen, lebih besar biayanya karena, untuk research ini kan ada biaya praktikum, biaya research segala macamnya. Dan untuk College of Technology atau Specialized Training ini, istilahnya kalau di Indonesia D2 atau D3 itu juga sama S1 kisaran 12 juta rupiah per bulannya, begitu. Di luar ini kita juga dapat biaya pembuatan visa. Recording in Si progress. G2G yang mana yang aku dapatkan ini adalah pendaftaran dari Kedutaan Besar Jepangnya. Bukanya itu kisaran bulan April sampai Mei. Kemarin itu baru tutup sebenarnya. Teman-teman di sini pada join nggak ya? Kemarin daftar beasiswa Max. Kemarin baru tutup. Dan seleksinya ada seleksi ujian administrasi atau seleksi berkas, ada ujian tulis, wawancara, dan abis itu ada seleksi finalize screening prosesnya. Nah, sedangkan untuk U2U,
Ini tuh pendaftarannya agak berbeda dengan kedutaan, yang mana kita langsung daftar ke universitas yang mau teman-teman tuju. Jadi kalau misalkan teman-teman udah fix nih mau masuk universitas Tokyo atau universitas mana gitu ya, udah research sendiri. Nah, teman-teman bisa langsung daftar ke univ tersebut. Tapi yang bisa dijadikan poin utama di sini, menurut aku U2U ini persyaratannya itu lebih banyak, lebih ribet dibanding Kedubes. Karena teman-teman biasanya harus udah punya JLPT, sertifikasi bahasa Jepang kalau misalkan mau ikut course-nya dalam bahasa Jepang. Terus harus juga pakai IJU. IJU ini kayak ujian masuk mahasiswa internasional ke Jepang. Terus kalau misalkan teman-teman mau programnya berbahasa Inggris nih, teman-teman itu perlu banget yang namanya IELTS atau TOEFL. Jadi agak ribet persyaratannya. Sedangkan untuk G2G ini nggak wajib semua itu. Nah, bukannya itu kisaran Oktober sampai Januari. Ini balik lagi ke universitas masing-masing. Terus seleksinya dari awal sampai akhir dilakukan oleh universitasnya. Nah, nanti gimana sih cara dapat beasiswanya, Kak, kalau misalkan daftar lewat U2U ini? Teman-teman harus punya letter of acceptance dulu, LOA dari univ tersebut. Nah, baru teman-teman kalau misalkan udah keterima, teman-teman bilang ke orang-orang di univ tersebut bahwa teman-teman mau mendaftar jalur beasiswa Max. Nanti pasti bakal dipandu oleh univnya buat daftar ke Kedubes, maksudnya langsung ke kementerian yang ada di Jepangnya gitu. Jadi nggak lewat Kedubes di Indonesia. Nah, untuk jenis beasiswanya sendiri tuh banyak banget ya. Dari research student, Gakubu, Kosen, Senshu, teacher training, Japanese studies. Nah, research student ini buat yang S2, S3. Em, terus untuk masalah S2, S3 ini banyak juga yang bertanya kalau misalkan jalur research student ini apakah harus gitu ya masa research 6 bulan atau bisa langsung ke S2, S3 aja. Jawabannya sebenarnya boleh kalau misalkan teman-teman udah langsung keterima S2 di univ tujuan teman-teman. Jadi research ini sebenarnya opsional, masa studinya dari 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, ini balik lagi ke kampus teman-teman nantinya. Kalau untuk Gakubu ini kalau di Indonesia kan istilahnya S1. Jadi masa studinya sampai 5 tahun, mostly 4 tahun sih sama kayak di Indonesia. 5 tahun ini buat jalur kedokteran. Untuk persiapan bahasa Jepang, ini teman-teman kalau yang S1 atau Gakubu, ini biasanya ditempatkan di Tokyo atau Osaka. Lalu untuk S1 ini teman-teman harus yang namanya ikut ujian lagi, ikut ujian masuk universitas. Nanti di sekolah bahasa dipandu sama guru bahasanya, bakalan ada ujian masuk universitas lah istilahnya gitu ya. Jadi teman-teman bisa milih 5 univ yang mau teman-teman ambil. Jadi bisa di ranking tuh dari yang paling tinggi dulu, misalkan yang univnya paling terkenal dulu sampai yang univnya yang agak safe gitu ya, karena pilihan terakhir gitu. Jadi ada juga yang nanya, "Hmm, Kak, kalau misalkan kita nggak keterima univ dari kelima itu nggak ada yang terima nih, terus gimana dong? Apakah kita dipulangkan ke Indonesia?" Nah, sejauh ini jujur aja aku nggak pernah menemukan case seperti itu ya. Jadi nggak ada kasus awardee yang dipulangkan ke Indonesia gara-gara nggak keterima univ. Jadi insya Allah pasti ada salah satu dari kelima tersebut yang keterima. Terus kosen ini kalau di Indonesia kan D3, tapi sebenarnya nggak mirip juga sama D3. Kenapa kayak gitu? Karena kosen ini di Jepang itu seperti sekolah, kayak SMK. SMK kan 3 tahun, tapi kosen ini 5 tahun. Jadi 3 tahun di SMK ditambah 2 tahun. 2 tahun lainnya ini kayak em, apa ya? Lanjutannya lebih advance dari SMK-nya tersebut. Tapi total masa studi 5 tahun. Nah, kalau teman-teman lulus kosen dan masuk ke sekolah, ini jatuhnya kayak sekolah, bukan universitas. Masuk ke sekolah ini, teman-teman harus mulai dari tahun ketiga. Mulai dari tahun ketiga sampai tahun kelima. Nah, terus bisa apa enggak Kak perpanjangan ke S1 ke univnya? Bisa banget. Jadi teman-teman lanjut misalkan kalau perpanjangan ke S1 teman-teman lanjut dari tahun ketiga berarti tahun ketiga ya. Jadi totalnya masa studi mau dapetin sarjana S1 itu 5 tahun.
Nah, kosan ini cocoknya buat jurusan yang teknik, terus yang